Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, warga Nahdliyin, para muhibbin, kaum aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan membicarakan menanggapi fitnah keji kelompok pembatal nasab. Kata mereka, kaum Ba'alawi membuat doktrin bebas dosa. Kata mereka, pokoknya dia itu Habib, walaupun dosa besar, mencuri, berzina, narkoba, lain sebagainya, pasti diampuni masuk surga katanya, kata mereka. Ini benar-benar fitnah keji dan tidak ilmiah. Ya mungkin kalangan awam saja yang berbicara begitu. Mungkin ada dari Ba'alawi yang awam atau dari muhibbin yang awam yang berbicara begitu. Dan orang awam itu gak bisa menjadi standar. Di sini kita harus merujuk kepada ulama. Siapa ulama? Di antaranya ini pernyataan di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, karangan Al-Imam Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitab Al-Fusul Al-Ilmiyah halaman 87 pada bagian Al-Faslul Khamis wal Ashrun, beliau mengatakan, la yanbaghi li ahadin mimma yu'awwalu alaihi ay yu'azzima wa la ayyusniya 'alal jahil wa in kana mimman lahu nasabun syarif wa salafun salih fa inna ta'zimahu wa thanaa'a 'alaihi fil zahir qad yaftunuhu fi dinihi wa yughirruhu billah wa yuzahhiduhu fil 'amali shalih wa yulhihi 'anit tazawwud li akhiratihi ila akhirih, dan seterusnya ya. Dan ini panjang sekali, saya langsung baca terjemahannya ya. Di kurang lebihnya begini, kata beliau, tidak dianjurkan bagi seseorang yang menjadi panutan masyarakat, tidak dianjurkan mengagungkan dan memuji orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu bisa saja ilmunya nggak punya ilmu, bisa saja amaliyahnya, amaliyah orang bodoh. Meskipun ia yang dipuji itu memiliki nasab yang mulia dan nenek moyang yang soleh, itu tidak dianjurkan. Mengapa? Karena mengagungkan dan memujinya secara lahiriah dapat menjadi fitnah atau malapetaka bagi agamanya, membuatnya enggan beramal soleh dan melalaikannya untuk mencari bekal bagi akhirat. Gak dianjurkan memuji-muji anaknya Habib, anaknya Kiai atau siapa yang masih bodoh, yang masih awam, gak dianjurkan, karena akan merusak masa depannya. Ini kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lalu kata beliau, terkadang terjadi pada sebagian orang ketika dikatakan kepadanya bahwa si anu itu dari ahlul bait, keluarga Nabi, melakukan pelanggaran dan kesalahan begini dan begini, maka orang tersebut menjawab berkata, hei, mereka itu keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah pasti memberi syafaat kepada mereka. Barangkali dosa tidak berpengaruh apa-apa kepada mereka. Kata Imam Al-Haddad, ini perkataan yang buruk, membahayakan yang berkata dan orang lain yang sama-sama bodoh. Gak boleh mengatakan, oh, itu Habib, itu anaknya Kiai, dapat syafaat. Gak boleh berkata begitu, kata beliau. Bagaimana seseorang berkata demikian, sedangkan dalam kitab Allah ada ayat yang menunjukkan bahwa ahlul bait akan dilipat gandakan pahala bagi kebaikan mereka dan siksa atas keburukan mereka. Jadi orang zuriyah ahlul bait kalau melakukan kebaikan, pahalanya lebih besar daripada orang biasa. Dan sebaliknya,
kalau melakukan kemaksiatan, keburukan, azabnya melebihi orang biasa. Mengapa? Demikian itu firman Allah, ya ayyuhan nabi, hai istri-istri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali lipat. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 30 dan ayat berikutnya. Kata Imam Al-Haddad, istri-istri beliau SAW termasuk ahlul baitnya. Jadi karena istri Nabi ini ahlul bait, maka kalau melakukan dosa, azabnya 2 kali lipat. Ahlul bait yang lain juga begitu, bukan bebas begitu, enggak. Ini kata beliau. Lalu kata beliau, barang siapa berpendapat atau berasumsi bahwa meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat tidak berbahaya pada seseorang karena kemuliaan nasabnya atau kesalehan leluhurnya, maka ia telah membuat-buat kebohongan kepada Allah dan menyalahi ijma' kaum muslimin. Kalau punya pendapat-pendapat aneh. Nah, adapun ini kelompok lain ya di luar Ahlus Sunnah, ajaran Syiah Mughiriyah. Di kalangan Syiah ini kan pecah menjadi 20 atau 20 lebih. Ada kelompok Syiah Mughiriyah berpendapat Ahlul Bait pasti masuk surga. Pasti masuk surga katanya. Ini Syiah, bukan Ahlus Sunnah. Ini di dalam kitab At-Tanbih Warrad ala Ahlil Ahwa'i wal Bidah. Kitab ini karangan Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits As-Siqah Abil Husain Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Malati Asy-Syafi'i. Beliau wafat tahun 377. Kitab ini ditahqiq ya, ditakdim oleh Syekh Muhammad Zahid bin Al-Hasan Al-Kautsari. Dalam kitab ini dikatakan, wa minhum sinfun yuqalu lahum al-Mughiriyah. Za'amu annahu man zalama nafsahu min itrati Ali fala hisab alaih wala azab wala wuquf alaih wala su'al. Wa in tarakal fara'idha wa rakibal awaima wa asyraka billah wa za'amu anna Abu Talib fil jannah. Kadhiba a'da'ullah. Lama hadarat Abu Talib al-wafat, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal bin Hisham wa Abdullah bin Umayyah faqala ya Abu Talib atarghabu an millati Abdil Muttalib. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Fa anzalallahu azza wa jalla innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa nazalat aydan ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma wa'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim al-awwahun halim. Jadi ajaran Syiah Mughiriyah, keturunan Sayyidina Ali, anak cucunya Sayyidina Ali, kerabatnya Sayyidina Ali pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa wukuf ya, tanpa menunggu berdiri di padang mahsyar, tanpa ada tanya jawab, meskipun meninggalkan kewajiban, melakukan dosa besar dan syirik mempersekutukan Allah. Ini kata Syiah Mughiriyah. Mereka Syiah Mughiriyah meyakini Abu Talib masuk surga. Dan ini bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ini. Dan Sadah Ba'alawi ya, para ulama Sadah Ba'alawi bebas dari ajaran seperti ini. Karena Sadah Ba'alawi itu adalah panutan para ulama mazhab Syafi'i. Jadi mereka ini golongan Syafi'iyah dan panutan dan penyebar mazhab Syafi'i ke Nusantara dan lain sebagainya. Karenanya ini perlu diluruskan ya. Jadi jangan main fitnah keji bahwa Ahlul Bait, para habaib mendoktrin pokoknya Habib siapapun bebas masuk surga walaupun banyak dosa apa. Enggak ada begitu. Itu ada pernyataan Sayyidina Qutbul Irsyad Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad.